Di awal film, saat tengah malam, Francisca dapat kabar buruk dari kepolisian tentang sang suami yang mengalami kecelakaan mobil. Ternyata nyawa suaminya nggak tertolong. Francisca sangat sedih. Kini dia jadi janda satu anak. Udah kebayang lah kalian ya kan? Dia kalau jadi janda, pasti bakal banyak pria hidung belang yang ngincar. Dari acara pemakaman aja, udah ada yang curi-curi kesempatan. Nampak dikit melon kembar, langsung liar matanya. Gak bisa nengok sikon si kambing ini. Gila. Di kota ini, Francisca terkenal dengan kepintaran, kecantikan, dan keglamorannya. Bukan orang sembarangan dia ini. Tapi semenjak sang suami meninggal, hidupnya jadi turun drastis. Tahu kalian karena apa? Jadi kan, suatu ketika si Francisca ngedatangin teman yang sekaligus juga pengacara, bernama Cesar. Baru aja berduka kehilangan suami. Sekarang dia dapat kabar kalau ternyata suaminya punya banyak hutang akibat proyek yang gagal. Biasanya kalau orang kaya mati, ninggalin warisan. Tapi nggak sama dengan Francisca. Dia harus nanggung hutang sebanyak 400 juta lira Italia. Kalau dirupiahkan saat itu sekitar 4 miliar rupiah lah. Dulu uang segitu banyak kali weh. Apalagi miliaran. Parah. Francisca berencana ngejual semua harta miliknya. Tapi Cesar ngasih tahu kalau itu semua nggak bakalan cukup. Dia harus cari cara lain. Sampai di rumah, Francisca ngasih tahu ke Rosaria, si pembantu rumah tangga. Dia udah nggak sanggup bayar gaji lagi. Tapi Rosaria tetap mau tinggal, walaupun nggak dapat gaji. Itu karena Rosaria udah terlalu nyaman tinggal bersama mereka. Keesokan hari, Francisca pergi ke butik, tempat dia biasa beli pakaian branded. Dia minta sama Christina, manajer yang juga sekaligus teman, buat kerja di situ. Dengan kekuatan orang dalam, di hari itu Francisca langsung diterima kerja. Ia pekerja di sana tampak kebingungan. Kok mau ya, wanita yang dulu selalu beli pakaian mahal, sekarang kerja jadi karyawan? Ya jelas mau. Prinsip hidup si Francisca ini, nggak kerja nggak makan. Kalian tiru itu Ini Carla dan Serena, teman kaya raya Francisca. Kebetulan pula orang ini dua mau beli mantel. Pas ketengok kalau Francisca udah jadi karyawan, terkejut lah orang itu. Loh, kok kerja di sini kau Francisca? Jadi nggak enak lah kami nyuruh kau ini. Slow aja kalian, jangan goyang kali kayak stang beca. Apa cari? BH, sempak, gaun, atau mantel bulu? Ah iya, nyari mantel hijau kami sis. Oh yang ini kan? Di hari itu, Guido si pemilik butik datang nyamperin Francisca. Awalnya saling nyapa orang ini. Nggak taunya si Guido nggak ada otak kali. Langsung main jari dia karena donat Francisca. Untung si Christina datang ngantiin bosnya. Mana ada cerita, Francisca udah kecewa duluan. Dia langsung berhenti kerja di hari itu juga. Kayak mana lah nggak marah ya kan? Baru hari pertama kerja, donat udah kena senggol aja. Kayak mana pula nanti sebulan? Udah masuk aja lah nanti sosis si kambing itu. Gak habis akal, Francisca kemudian ngejual kapal pesiar miliknya ke Cesar. Dari sini mulai nampak otak kotor temannya ini. Padahal si Francisca lagi butuh duit, tapi Cesar malah manfaatin. Dia beli dengan harga murah, pakai alasan kapal udah tua dan banyak perbaikan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga kawan dekat. Ya nggak apa-apa lah kasih harga kawan, pikirnya. Keesokan hari, Carla dan Serena pergi ke rumah Francisca. Betapa terkejutnya orang dua, nengokin semua perabotan yang lagi diangkat keluar. Kali ini Francisca ngejual semua isi rumah, yang bagi dia nggak perlu-perlu kali. Nggak cuma perabotan aja, Francisca berencana ngebuat acara pelelangan untuk semua perhiasan dan pakaian mahalnya. Ngedengar hal itu, mendadak orang dua langsung minta izin, biar mereka aja yang ngehandle acara pelelangan. Acara pelelangan pun tiba. Nggak tanggung-tanggung karena ada yang mau beli gaun yang lagi dia pakai. Saat itu juga Francisca makein gaunnya ke pembeli. Wih, paten kali badan dia Kalian tonton aja sendiri ya. Nggak bisa aku kasih tunjuk. Dolar kuning pula nanti, oke? Abis itu dia langsung pergi dari sana. Francisca percaya sama Carla dan Serena, makanya dia nggak ikut acara pelelangan. Dia takut sedih nengokin barang-barang kesayangan yang udah bukan miliknya lagi. Setiap hari ada aja orang kaya raya yang berjabatan tinggi ngajak Francisca makan malam. Ada ketua partai bernama Enrico, pria hidung belang yang padahal udah punya istri dan 3 anak, tapi masih aja gatel nyari cewek lain. Abis itu ada Duda, komandan militer. Nampaknya aja kaya raya, tapi seisi rumah dihiasi dengan barang-barang palsu. Francisca nggak bisa dibodoh-bodohin. Dia tahu kalung yang dikasih adalah berlian imitasi. Pas nengok ke plafon kaca, apa pula di balik foto itu ya? Pas ditengok dia, gigi palsu rupanya nggak suka, gelai. Francisca nyeritain semua hal tadi ke teman-temannya. Ketawa ketiwi orang itu di kamar Carla.
Mendadak Sandro suami Carla masuk. Carla, anak kau nangis itu. Minta nenen mungkin. Cak, kau urus dulu. Mau mandi dulu aku. Gak sengaja ketengok isi lemari Carla sama Francisca. Loh, ini kok kayak kenal aku sama bulu hewan ini ya? Serena yang dalam keadaan mabuk ngasih tahu kalau Carla udah manfaatin acara pelelangan kemarin. Dia ngambil mantel bulu mahal tanpa sepengetahuannya. Kemudian dibawa ke butik untuk dimodif jadi mantel baru. Francisca sangat kecewa. Dia baru tahu kalau Carla tega nipu temannya sendiri. Awas kau ya Carla. Gak pakai lama, Francisca langsung nyusun rencana. Dia nyuruh Sandro ke rumahnya. Ternyata si Francisca minta mantap-mantap sama dia. Oma, enak kali si biawa ini ah. Saat pengencrotan selesai, oh Francisca, terima kasih buat malam ini. Aku akan ngelakuin apa aja untukmu. Umpan berhasil tergigit. Francisca langsung minta Sandro untuk bawa mantel bulu hewan punya Carla istrinya. Namun Sandro nolak ngelakuin hal tersebut. Dia takut kalau nanti rumah tangganya rusak karena udah nyuri mantel mahal istrinya. Takut kau rusak hubungan keluarga, tapi burung kau nggak bisa kau jaga. Biawa. Saat Sandro mau cabut dari sana, Francisca langsung ngancam kalau kejadian malam ini bakal dikasih tahu ke istrinya. Dan orang-orang bakalan tahu kalau dia punya burung yang kecil. Kau terimalah akibatnya kambing. Gak bisa ngapa-ngapain kok kan? Keesokan siang, Serena lagi main-main ke rumah Francisca. Bersamaan, paket mantel bulu dari Sandro datang. Akhirnya mantel kepunyaannya dulu udah balik lagi. Si Serena terbengong. Loh, kok mirip mantel si Carla yang dari pelelangan Francisca kemarin? Kok bisa ya? Gak pakai lama, dia langsung pergi keluar. Dia ngejual mantel itu ke kolektor mantel bulu. Wup, dapat banyak duit dia. Langsung dipakai dia duit itu buat bayar sewa rumah, bayar uang sekolah Julia. Abis itu sisa duit dipakai buat beli mobil bekas. Pintar. Besoknya si Carla datang ke rumahnya. Ya tentu aja tujuannya minta balik mantel yang diambil Sandro kemarin. Dengan santai, Francisca bilang kalau mantelnya udah dijual. Bagi dia itu adalah hal yang pantas didapatkan Carla karena udah nipu acara pelelangan kemarin. Nggak terima dengan perbuatan itu, Carla ngasih tahu kebenaran tentang mendiang suaminya. Francisca, kau kira pintar kali kau ya? Biar kau tahu ya, sebelum mati, suamimu selama ini selingkuh sama Camilla. Dia nggak cinta sama kau. Hah, dasar wanita yang malang. Si Francisca nggak tinggal diam. Langsung gaspol dia pergi ke tempat si pelakor. Ketemulah dia sama Camilla. Terbongkar semua. Ternyata si suami udah selingkuh selama 3 tahun. Di malam kecelakaan, rupanya si suami baru pulang mantap-mantap dari rumah Camilla. Mendengar semua kebenaran pahit itu, Francisca ngebuang semua foto-foto suaminya. Bahkan cincin kawin pun dibuang ke tempat Setelah tahu kebenaran mendiang suami, Francisca minta bantuan Cesar untuk bantuin dia nyusun rencana nekat. Jadi gini weh, dia kan gak punya apa-apa lagi untuk dijual. Dengan bermodalkan donat pink di antara kedua pahanya, dia mau buat acara undian. Undian dengan hadiah dirinya sendiri. Selama jangka 4 tahun, pemenang undian bisa ngelakuin apa aja sama dia. Maksimal pendaftar hanya 20 orang. Gak boleh lebih dan gak kurang. Setiap peserta dikenai biaya pendaftaran 1 miliar yang harus ditransfer langsung ke rekeningnya. Jadi si Cesar diminta untuk nyari orang-orang kaya raya yang mau ikut undian tersebut. Francisca udah pasrah, dia gak peduli apa kata orang-orang. Semua hal tadi dilakukan demi masa depan putrinya. Di malam hari, dia dan Cesar pergi ke pesta para miliarder. Di sana para sultan pada ngumpul minum-minum. Gak pakai lama, berita tentang acara undian pun tersebar ke mereka. Satu persatu orang udah banyak yang daftar. Si ketua partai, Enrico, daftar. Bahkan ada wanita yang juga ikut daftar. Lesbong bah. Namun ada juga beberapa yang pengen interview dulu sebelum daftarkan diri. Abis itu, ada calon peserta yang pengen nengok badan si Francisca dulu sebelum dia daftar. Tahu kalian, ada juga calon peserta yang punya persyaratan. Kalau menang nanti, si Francisca harus mau ngelakuin BDSM setiap hari. Wih, ngeri kali otak om ini ah. Gila. Semua pendaftaran dan kontrak diurus sama Cesar. Tapi ternyata dia malah korupsi. Cesar ngasih tahu ke peserta kalau ada biaya tambahan jika peserta menang undian nanti. Kotor kali memang otak si Cesar ini. Kawan apa kayak kau? Padahal Francisca udah janjiin ke dia bakalan dapat persenan kalau acara undian selesai. Lapet. Berita undian tersebut sampai ke kuping mertuanya. Dia malu karena Francisca ngelakuin hal itu. Terserah kau mau ngapain aja, tapi jangan kau libatkan cucuku. Lebih baik dia tinggal sama aku aja. Apa? Tinggal sama kalian?
Gila kau kurasa. Kemana kalian saat suamiku mati? Aku harus nanggung semua hutang anak kau. Kujual mobil, pakaian, perhiasan, kolor, BH. Ada kalian ngasih uang makan dan uang sekolah anak aku selama ini? Sosokan mau ngurus anak aku. Jangan pernah mimpi, paham? Saat lagi di sekolah, Francisca dapat kabar buruk dari Serena. Dia ngasih tahu kalau Gustavo suaminya ikut dalam acara undian. Serena marah. Jangan mentang-mentang kau janda cantik dan seksi, jadi suka-suka hati kau ngambil suami orang ya, Francisca. Apa gunanya pertemanan kita selama ini? Francisca nggak tinggal diam. Dia langsung pergi ke kantor Gustavo. Francisca mohon-mohon agar segera batalin pendaftaran dirinya di acara undian. Tapi Gustavo nolak permintaan itu. Ini kesempatan emas aku dapatin kecantikanmu. Mana mungkin aku batalin? Slow aja, nggak usah pala kau pikirin kali si Serena itu. Oke? Francisca sangat sedih. Gara-gara undian, pertemanannya dengan Serena jadi rusak. Wih, nggak konsen dia. Cara dia pakai lotion muka, udah kayak apa aja. Kayak itu kan? Kayak... sudahlah. Di malam itu, dia pergi lagi ke acara pesta miliarder. Dan gak disangka, Camilla juga ikut daftar acara undian. Lesbong juga ternyata selingkuhan mendiang suaminya ini. Kacau. Udah panik kali lah si Francisca. Sepulang dari pesta, dia jumpain Cesar. Francisca minta agar undian dibatalkan. Dia mulai ketakutan, khawatir jika peserta yang menang nanti adalah orang yang salah. Aduh, udah terlambat kali mau dibatalkan sis. Ini kan semua demi putrimu. Apalagi kontraknya cuma 4 tahun kok. Bentarnya itu. Selalu aja, gak usah panik kali kau. Pandai kali otak si Cesar ini. Sebenarnya dari awal dia juga sange aneh sama Francisca. Makanya dia minta izin untuk ikutan daftar acara undian. Dengan modus, biar Francisca merasa tenang dan tetap lanjutin acara tersebut. Pas mau cipokan orang ini dua, nongol pula wanita sewaannya. Ya udah, balik dulu lah aku ya. Kau atur aja undian lotrenya. Makasih udah ngasih solusi. Selamat berwiwi Cesar. Cheers. Oh alah, sibuk kali pun dia tadi. Gak jadi aku pengecotan sama Francisca kan? Keesokan hari, saat mau keluar gedung rumah, gak sengaja Francisca nabrak pejalan kaki. Bruak! Cantik kali nabrak aku Pura-pura parah aja lah sakitku. Francisca bertanggung jawab. Dia bawa orang asing itu ke dalam rumahnya. Bibi, tolong antar Julia ke sekolah ya. Aku mau ngurus dia dulu. Dadah sayang, nanti mama jemput pulang sekolah ya. Nama pria ini Antonio. Dia sangat kesakitan dengan hidungnya. Kok gak berhenti-berhenti darah itu? Kayak mana laku sembuhinnya? Langsung dijawab dia. Coba duduk depan muka aku, pasti langsung sembuh. Dikasih hati malah minta donat pink. Nyari kesempatan dan kesempitan pula si lapet ini. Pas Antonio bangun dari sofa, gedebuk, jatuh pingsan lagi dia. Woi, bangun. Kok pingsan lagi kau? Ketepuk. Ngintip pula. Francisca tahu kalau dia pura-pura pingsan. Oh gitu ya. Oke, ku kasih apa yang kau minta tadi. Beuh, orang kalau pingsan dikasih minyak kayu putih ya kan. Ini malah dikasih aroma donat pink. Segar kali lah sekaun itu. Waktu si Bibi balik ke rumah, Francisca dan Antonio udah gak ada di rumah lagi. Tapi dia malah nemu sempak Brenda di lantai. Paten kali motifnya. Kok kecil pula itu bawahnya? Ada-ada aja. Si Francisca ternyata bawa Antonio jalan-jalan ke pantai. Dengan masalah hidup yang terlalu banyak, dia butuh seseorang yang bisa ngeringanin stresnya. Dan Francisca merasa senang ngobrol bersama, karena Antonio adalah orang yang lucu. Saat di malam hari, Francisca makan malam lagi sama Enrico. Nggak taunya, mendadak si Antonio udah ada di sana juga. Dia dengan nekat buat kekacauan. Dia ngaku-ngaku kalau Francisca adalah pacarnya. Karena kebanyakan bacot, jadi geram si Enrico ini. Dibawa keluar resto. Abis itu dipukuli sama anak buahnya sampai babak belur. Oh alah, kok nekat kali kau Pau. Ngapain juga lah kau ngikutin aku sampai sini? Hal tadi dilakuin karena Antonio udah tergila-gila sama kecantikan Francisca. Dia jatuh cinta padanya. Setiba di rumah, Francisca minta agar Antonio ngelupain dia. Tapi Antonio gak mau dengar. Sebenarnya si Francisca mau aja ngebuka hati untuk pria seperti dia. Tapi Francisca teringat dengan acara undian yang gak bisa dibatalin. Tiba-tiba aja kan Antonio ngedobrak pintu. Gak pakai bacot, gak pakai aba-aba. Antonio langsung ngasih cipokan. Si Francisca udah pasrah aja. Diangkat ke dinding. Masuk barang itu.
Mereka berdua ngelakuin mantap-mantap di outdoor. Nekat dan mantap. Wis, paten. Keesokan hari, si Francisca dan Caesar pergi ngedatangin peserta ke-20. Sebelum bayar uang pendaftaran, si Om ini pengen nengok dulu apakah Francisca cocok kalau pakai gaun pengantin mendiang istrinya. Ya jelas cocok lah. Satu keluarga terpesona dengan kecantikan dia. Dan akhirnya peserta terakhir pun berhasil didapatkan mereka. Caesar ngasih tahu kalau acara undian akan segera diadakan 3 hari lagi. Sesampai di rumah, Francisca masih terbayang dengan mantap-mantap di tembok luar. Pas kali pula si Antonio kebetulan ada di rumah. Dia lagi main-main sama Julia. Dia ajak keluar. Di malam itu, Antonio digenjot habis-habisan sama Francisca. Gak dikasih ampun weh, sampai basah berkeringat orang ini dua. Setelah selesai mantap-mantap, Francisca gak bisa tidur. Dia merasa khawatir. Dia kembali bimbang dengan acara undian yang sebentar lagi diadakan. Keesokan pagi, saat Francisca mau balik ke rumahnya, hal yang tidak terduga mendadak terbongkar. Ternyata dari awal Antonio tahu tentang acara undian. Waktu itu dia sengaja nabrakin diri ke mobil, biar dia bisa ngedekatin Francisca. Tujuan utama, agar dia bisa dapetin uang pendaftaran yang Francisca miliki sekarang. Memang gak ada otak kali si biawa ini. Gak cukup sama dia cinta dan pengencrotan. Harta si Francisca pun mau dikurasnya. Dengan kecewa dan marah, Francisca pergi ninggalin dirinya. Gak hanya hal itu yang terbongkar. Tiba-tiba aja di hari itu, kantor Caesar didatangin banyak polisi. Ada seorang anonim yang gak diketahui siapa orangnya, yang buat pengaduan ke polisi kalau Caesar terlibat acara undian ilegal. Dengan biaya pendaftaran 1 miliar, polisi curiga kalau itu adalah undian yang berhubungan dengan prostitusi. Kembut ketakutanlah si Caesar, apalagi karena ada 20 nama orang-orang besar yang terlibat. Hajab lah orang itu semua. Gak pandang bulu si Pak Pol ini. Francisca bersama pengacara datang ke kantor polisi untuk diselidiki dalam kasus tersebut. Namun rencana Caesar dan Francisca beda jauh. Francisca malah ngasih tahu kebenaran kalau dia memang terlibat di acara undian. Dengan kecerdikannya, Francisca bilang, "Jadi kan gini Pak Pol, 20 nama yang terdaftar itu kawan-kawan mendiang suamikunya. Biaya yang mereka transfer adalah sumbangan amal untuk bayar hutang suamiku, biayain kehidupan aku, dan uang sekolah putriku Julia. Sebagai tanda terima kasih, dibuatlah undian. Siapa yang menang berhak dapetin hadiah kapal pesiar." Jadi ceritanya tuh gitu Pak Pol. Dengan cerita yang singkat, jelas dan padat, si Pak Pol langsung percaya dengan hal tersebut. Di tempat lain, di acara misa pernikahan anak miliarder, Caesar dan beberapa peserta lagi ngumpul di sana. Mereka merasa beruntung. Berkat bantuan Francisca, mereka bisa lolos dari ancaman masuk penjara. Tapi mereka juga sadar kalau Francisca itu cerdik dan licik. Dia manfaatin hal tersebut untuk ngedapatin uang itu semua. Semua peserta nggak mau rugi. Mereka maksa Caesar untuk ganti hadiah undian dengan kapal pesiar yang Francisca ceritakan di kantor polisi. Di sini juga baru ketahuan kalau harga kapal pesiar Francisca kemarin itu seharga 3 kali lipat dari biaya pendaftaran. Caesar udah nipu Francisca, dan kini dia harus terima akibatnya. Di bandara, Pak Pol tampak lari terburu-buru. Dia lagi nyari-nyari seseorang. Ternyata orang yang dicari adalah Francisca. Selesai dari semua masalah itu, Francisca, Julia, dan Rosaria berencana pergi jauh dari negara tersebut. Dia mau ninggalin semua masa lalunya dan merajut masa depan di negara lain. Loh, acara undian kapal pesiarnya kan hari ini. Kok kau nggak ikut ke sana ya? Aku mah slow aja Pak. Semua pasti berjalan dengan lancar kok. Kan ada Caesar yang nge-handle acara itu. Selamat tinggal ya Pak. Saat mereka mau memasuki pesawat, Francisca, apa kau tahu siapa orang yang ngajuin pengaduan tentang masalah acara undian itu? Francisca berbalik. Dia hanya menjawab dengan senyuman. Dan akhirnya film pun tamat.